Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indira Emilia Anjani dengan NIM 231061129. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus perjanjian, prinsip perjanjian di dalamnya, serta bagaimana prinsip tersebut memberikan manfaat kepada pihak terkait. Memasuki bagian analisis, di mana berdasarkan jurnal artikel yang ditulis oleh Esther Masri mengenai tulisannya terkait studi tentang kasus perjanjian asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Padang. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa masalah yang terkesan kecil namun memiliki dampak yang cukup besar. Dari kasus tersebut, Eviza selaku tertanggung telah melakukan perjanjian asuransi jiwa dengan masa asuransi 10 tahun dengan PT Asuransi Jiwasraya Persero Cabang Padang selaku penanggung. Pada bulan kedua, tertanggung Eviza meninggal dunia. Ahli waris tertanggung Eviza mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jiwasraya Persero Cabang Padang. Dari hasil klarifikasi dan investigasi penanggung, ternyata diketahui bahwa sebelum melakukan perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung, tertanggung Eviza telah menderita penyakit kanker payudara. Hal tersebut diketahui dari keterangan dokter yang menerangkan bahwa tertanggung Eviza dinyatakan menderita penyakit kanker payudara stadium 4. Penyakit ini tidak disampaikan oleh tertanggung Eviza kepada PT Asuransi melalui agen, sebagaimana hal tersebut itu diharuskan dalam pengisian surat keterangan kesehatan yang telah ditandatangani oleh calon tertanggung. Surat keterangan kesehatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi jiwa yang ditandatangani oleh tertanggung, sehingga perjanjian yang diajukan oleh tertanggung dinyatakan cacat hukum oleh penanggung. Pihak penanggung juga menyatakan bahwa penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa itu terjadi karena murni terdapat unsur ketiadaan itikat baik atau good faith dari tertanggung. Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwasanya dari perjanjian tersebut tidak memenuhi prinsip itikat baik. Seharusnya pihak tertanggung memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Artinya, tertanggung ini tidak boleh menyembunyikan keterangan apapun dan harus memberikan informasi serta keterangan sebenar-benarnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikat baik para pihak yang mengadakan perjanjian. Hal tersebut juga berlaku pula dalam perjanjian asuransi di mana kebermanfaatan dirasakan oleh kedua pihak, yakni di mana keterangan sejujur dan selengkap mungkin yang diberikan kepada penanggung oleh tertanggung akan memudahkan mereka untuk mengkalkulasi besar premi yang harus dibayar, dan tertanggung juga akan mendapatkan nominal premi yang di mana mereka selayaknya dapatkan dari perjanjian asuransi jiwa tersebut. Berpindah kepada kasus kedua yang dilansir dari Detik News, di mana LB, seorang karyawan di perusahaan asing, mendapati besarnya tekanan dari atasannya, mulai dari sulitnya ia memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan baik karena sebagai tenaga sales di perusahaan tersebut, LB ini tidak menerima gaji sebagaimana layaknya karyawan di perusahaan sejenis di tempat lain. Singkat cerita, LB memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut dan bergabung dengan perusahaan lain di industri yang sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Namun, dikarenakan khawatir terhadap persaingan yang ada terkait dengan persaingan bisnis dari pihak kompetitor, General Manager bisnis dari Human Resources perusahaan asing tersebut melarang LB untuk pindah ke perusahaan lain dan memaksa LB untuk menandatangani surat perjanjian, di mana salah satu isinya adalah LB tidak diizinkan untuk bekerja dengan perusahaan lain selain perusahaan asing tersebut. LB juga tidak diizinkan untuk memiliki salinan dari perjanjian tersebut, di mana general manajernya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari ketetapan manajemen perusahaan asing tersebut. Dari kasus tersebut sudah jelas terlanggar prinsip kebebasan berkontrak, di mana secara definisi kita harus ketahui dulu bahwa kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian selama hal tersebut dibuat secara sah dan dengan itikat baik. Dalam perjanjian tersebut, LB tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak. General Manager perusahaan tersebut juga mendasarkan pembuatan perjanjian tersebut karena kewaspadaannya terhadap LB selaku salah satu karyawan perusahaan tersebut agar tidak beralih pekerjaan di perusahaan lain. Sebagaimana hal tersebut muncul karena
banyaknya kompetitor-kompetitor di perusahaan bisnis tersebut. Padahal segala perlakuan buruk dirasakan oleh LB. LB juga tidak diperbolehkan untuk mendapatkan salinan dari perjanjian tersebut dengan alibi bahwa itu merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Jelas dari situ terlihat bahwa tidak ada itikat baik yang melandasi keluarnya perjanjian tersebut. Selain itu, terlanggar juga prinsip kesepakatan atau konsensus, di mana LB tentunya menandatangani tersebut di bawah paksaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1323 KUH berdata bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Hadirnya asas kebebasan berkontrak dan konsensus tentu akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, di mana karyawan dari perjanjian tersebut apabila diberikan keterbukaan dan transparansi yang layak, dapat memahami isi perjanjian dan berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi perusahaan, akan terhindar gugatan serta permasalahan yang kemungkinannya dapat semakin parah ke depannya. Berjalannya perjanjian dengan baik sesuai syarat dan hukum tentunya akan menghasilkan perusahaan yang dapat bekerja dengan maksimal karena adanya keuntungan dari kedua belah pihak. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai prinsip perjanjian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.